Tiga tahap dalam kehidupan wanita di mana minatnya pada hubungan cenderung meningkat. Realitas yang jarang dibahas, dijelaskan secara detail. Ada tiga momen yang sangat spesifik dalam kehidupan banyak wanita ketika motivasi mereka untuk menjalin hubungan menjadi lebih kuat. Ini bukan kebetulan atau murni emosional. Faktor psikologis dan biologis turut berperan, dan jika sebagai seorang pria, Anda tidak mampu mengenali tahapan-tahapan ini, kemungkinan besar Anda akan terus salah menafsirkan banyak sinyal sepanjang hidup Anda. Sebagian besar pria berasumsi bahwa minat wanita pada hubungan bersifat konstan sepanjang hidupnya, tetapi gagasan itu salah. Berbagai studi dalam psikologi perkembangan dan perilaku manusia telah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Prioritas emosional dan hubungan dapat berubah secara terprediksi sesuai dengan tahap kehidupan, dan apa yang dicari wanita di setiap fase tidaklah sama. Mari kita mulai dengan tahap pertama, dari usia 18 hingga 22 tahun. Ini adalah fase eksplorasi. Selama periode ini otak masih menyelesaikan pematangannya, terutama area yang terkait dengan perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perhatian lebih terfokus pada masa kini daripada masa depan. Pada tahap ini, rasa ingin tahu, intensitas emosional, dan pencarian pengalaman baru mendominasi. Ini bukan lagi tentang membangun kehidupan yang stabil, tetapi tentang hidup, merasakan, dan mengalami. Tipe pria yang biasanya menarik pada saat ini adalah seseorang yang mewakili kegembiraan, energi, dan hal-hal baru. Seseorang yang sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di masa kini tanpa terlalu banyak proyeksi jangka panjang, namun kemudian terjadi perubahan signifikan. Tahap kedua terjadi kira-kira antara usia 25 dan 30 tahun. Inilah saat banyak hal mulai diatur ulang. Lingkungan berubah, persahabatan berkembang, dan umum untuk melihat teman dekat dan keluarga mulai membentuk keluarga atau hubungan yang lebih stabil. Pada titik ini, rasa arah hidup yang lebih jelas muncul. Apa yang digambarkan sebagian orang sebagai jam biologis di luar perdebatan sosial juga tercermin dalam perubahan prioritas. Fokusnya bukan lagi semata-mata pada kegembiraan sesaat, tetapi pada stabilitas dan masa depan. Pada fase ini, evaluasi terhadap pasangan berubah. Ini bukan lagi hanya tentang daya tarik atau intensitas, tetapi tentang kompatibilitas jangka panjang, karakter, keamanan emosional, dan konsistensi. Ini adalah orang yang sama yang sebelumnya memprioritaskan petualangan, tetapi sekarang mulai lebih sadar menghargai stabilitas. Itulah mengapa banyak pria merasakan pergeseran ekspektasi atau kriteria. Ini bukan berarti kontradiksi, melainkan evolusi prioritas. Dan akhirnya tahap ketiga tiba, antara usia 38 dan 45 tahun. Ini mungkin fase yang paling kurang dipahami. Pada saat ini banyak wanita telah mengumpulkan pengalaman yang signifikan, hubungan, perpisahan, pelajaran yang dipetik, dan pertumbuhan pribadi. Ada visi yang lebih jelas tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Di sini prioritas berubah lagi. Tujuannya bukan lagi untuk mengesankan atau hidup dengan intensitas konstan. Yang menjadi lebih berharga adalah kedamaian emosional, stabilitas nyata, dan otentisitas. Tidak harus dalam hal materi, tetapi dalam cara mereka berhubungan dengan orang lain. Kehadiran, konsistensi, kematangan emosional, dan kemampuan untuk menciptakan keamanan emosional menjadi lebih penting. Daya tarik yang dangkal kehilangan maknanya, sementara kedalaman hubungan menjadi pusat perhatian. Dan inilah poin penting yang sering diabaikan banyak pria. Jika Anda tidak memahami transisi ini, mudah untuk salah menafsirkan perilaku wanita. Anda mungkin berpikir itu adalah ketidakstabilan, ketidakminatan, atau kebingungan, padahal kenyataannya seringkali itu hanyalah respons alami terhadap tahap kehidupan baru. Hubungan yang dulunya terasa intens dapat berubah seiring waktu, bukan karena kesalahan, tetapi karena kebutuhan internal berkembang. Pria yang menghindari frustrasi yang tidak perlu biasanya adalah mereka yang memahami pola ini. Mereka tidak hanya fokus pada momen saat ini, tetapi pada tahap emosional yang dialami orang lain. Karena pertanyaan sebenarnya bukanlah hanya apa yang dia inginkan, tetapi fase kehidupan apa yang sedang dia alami saat ini. Dan jika gagasan ini membuat Anda melihat sesuatu dari perspektif lain, dalam video berikut kita dapat menggali lebih dalam tentang tanda-tanda halus yang biasanya muncul di setiap tahap ini.
dan yang kebanyakan pria tidak tahu cara mengenalinya.